Duh, hujannya banyak banget. Air sebanyak ini datangnya dari mana ya? Nah, siapa di antara kalian yang juga bertanya-tanya dari mana datangnya air hujan? Jadi begini penjelasannya. Kita simak sama-sama ya. Hai. Baiklah, kali ini biar aku yang akan menjelaskan bagaimana semua itu bisa terjadi. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Bahkan sebanyak 72% bagian bumi kita itu tertutup oleh air. Setiap makhluk hidup memerlukan air pada setiap harinya untuk kebutuhan hidup mereka. Seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Jadi, mengapa air tidak pernah habis dan apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air mengalami beberapa tahapan yang bisa disingkat juga menjadi E, K, P, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Panas matahari yang menyinari air laut akan membuat air laut mengalami penguapan yang disebut juga dengan evaporasi. Lalu, uap air yang dihasilkan akan bergerak ke langit dan mengalami sebuah pengembunan sehingga terbentuklah awan-awan di langit. Proses tersebut dinamakan dengan kondensasi. Awan yang sudah terbentuk akan bergerak menuju pemukiman warga. Dan ketika itu, awan akan saling bergesekan sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang kita kenal dengan nama hujan. Peristiwa itu disebut juga dengan presipitasi. Kamu tahu nggak sih, kalau misalkan siklus air itu terbagi menjadi 3 jenis loh, yaitu siklus air panjang, siklus air sedang, dan siklus air pendek. Ketiga siklus tersebut dibedakan berdasarkan dari panjang proses perputaran air yang terjadi. Pada siklus air panjang, biasanya terjadi di daerah pegunungan yang tinggi atau di negara dengan iklim subtropis yang mengalami musim dingin, di mana air laut yang menguap akibat sinar matahari akan mengalami sublimasi yang menyebabkan terbentuknya awan dengan kandungan kristal es di dalamnya. Setelah itu, awan akan bergerak dan kembali menuju daratan dalam bentuk hujan salju. Setelah itu, salju akan kembali mencair akibat suhu udara dan kembali mengalir dari sungai menuju ke lautan. Siklus air sedang. Berbeda dengan siklus air sebelumnya, siklus air ini biasa kita lihat yang kita sebut dengan hujan. Siklus air ini mengalami 3 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pada siklus air pendek, air yang menguap ke atas langit berubah menjadi awan, lalu kembali jatuh ke lautan sebagai hujan. Bagaimana? Sudah jelas bukan penjelasannya? Kalau begitu, kita kembalikan kepada teman kita di studio. Bagaimana? Sudah mengerti? Kalau begitu, yuk kita main game. Kira-kira disebut apa ketika panas matahari menyinari air laut dan air laut mengalami penguapan? A. Kondensasi. B. Fotosintesis. C. Evaporasi. Dan D. Presipitasi. Jawaban yang benar adalah C. Evaporasi. Ketika air menguap ke langit dan mengalami sublimasi sehingga menjadi salju, proses jenis siklus air apakah itu? A. Siklus air panjang.
B. Siklus air pendek, C. Siklus air sedang, dan D. Siklus air massa. Ya, kamu benar. Proses tersebut adalah siklus air panjang. Lengkapi proses siklus air berikut ini. Evaporasi, titik-titik, presipitasi. A. Prestasi, B. Sublimasi, C. Kondensasi, dan D. Korelasi. Ya, kamu tepat sekali. Jawabannya adalah C. Kondensasi. Baiklah, materi kita sudah selesai. Kalian semua hebat. Ya, betul sekali. Sampai jumpa nanti. Dadah!